Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin, stambuk B1C1190004. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perancangan, strategi dan program penetapan harga, memilih dan mengelola saluran pemasaran, mengelola penjualan eceran, grosir, dan promosi sistem distribusi fisik, serta merancang strategi bauran komunikasi dan promosi. Oke, pertama saya akan membahas tentang perencanaan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai target perusahaan dengan cara mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani sasaran pasar tersebut. Kedua, program penetapan harga. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan suatu produk atau jasa. Dalam urusan bisnis, harga merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Perusahaan dapat mengejar salah satu dari 5 tujuan utama melalui penetapan harga. Yang pertama, kelangsungan hidup produsen atau perusahaan. Yang kedua, laba sekarang maksimum. Yang ketiga, pangsa pasar maksimum. Yang keempat, skimming pasar maksimum. Dan yang kelima, kepemimpinan mutu produk. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator mutu. Jika tersedia informasi alternatif mengenai mutu sebenarnya, harga menjadi indikator yang kurang penting terhadap mutu. Jika informasi itu tidak ada, harga berperan sebagai penunjuk mutu. Untuk diskon dan potongan harga, biasanya perusahaan umumnya akan menyesuaikan daftar harga mereka dengan memberikan diskon serta potongan untuk setiap pembayaran yang lebih cepat, pembelian dalam jumlah besar, dan pembelian di luar musim. Yang ketiga, saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi. Tujuan saluran ini harus dinyatakan dalam bentuk tingkat hasil pelayanan yang ditargetkan. Perencanaan saluran yang efektif perlu penentuan segmen pasar yang mana akan dilayani dan saluran terbaik yang akan digunakan untuk setiap kasus. Tujuan saluran berbeda-beda sesuai karakteristik produk. Yang keempat, perdagangan eceran dan grosir. Pedagang eceran termasuk semua aktivitas dalam penjualan barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan bisnis seperti toko swalayan. Sedangkan grosir yakni mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Yang kelima, distribusi fisik adalah perpindahan material dari produsen ke konsumen. Pergerakan material ini dibagi menjadi dua fungsi. Pertama, pasokan fisik. Pasokan fisik adalah pergerakan dan penyimpanan barang dari pemasok ke manufaktur. Yang kedua, distribusi fisik adalah perpindahan dan penyimpangan barang jadi dari akhir produksi ke pelanggan melalui jalur tertentu di mana barang bergerak melalui pusat distribusi, grosir, dan pengecer. Itu disebut saluran distribusi. Yang keenam, komunikasi, pemasaran, dan promosi. Komunikasi pemasaran dan promosi adalah usaha yang dilakukan untuk menginformasikan, membujuk, mengingat, atau menyampaikan kepada publik atau konsumen mengenai keberadaan produk maupun jasa yang dijual dan beredar di pasar agar dikenal, dibeli, kemudian menjadi pelanggan. Tujuan dari bauran komunikasi dan promosi adalah menyampaikan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Yang kelima, membedakan serta mengumpulkan produk dibanding produk pesaing. Yang keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Sekian, terima kasih.